Setelah sempat terjadi kericuhan dan saling adu argumentasi, 29 anggota Dewan kemudian menyatakan walkout. Akibatnya sidang paripurna penyampaian raperda dan pandangan fraksi di DPRD Bandar Lampung pada Selasa siang ditunda. Puluhan anggota Dewan dari berbagai fraksi itu menolak ikut sidang paripurna karena tidak mau dipimpin oleh Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi. Akhirnya sidang ditunda karena jumlah anggota Dewan tidak quorum. Polemik di dalam lembaga legislatif itu pun sangat disayangkan oleh sejumlah anggota Dewan lain. Pasalnya, permasalahan yang menyangkut kepentingan pribadi dan golongan itu dinilai mengesampingkan hak-hak masyarakat. Ya, saya kira nanti kalau ke depan ya kita akan berkomunikasi kepada seluruh fraksi. Ya mungkin nanti akan ada pertemuan dengan pimpinan-pimpinan fraksi. Saya kira untuk mengarahkan untuk bisa terlaksananya agenda-agenda Dewan. Karena kemungkinan kalau ini berlangsung terus kan bisa menghambat agenda yang lainnya gitu. Ya, saya kira pastilah, karena kalau tidak quorum kan berarti tidak bisa dilaksanakan agenda-agenda Dewanan secara paripurna. Para pimpinan DPRD Bandar Lampung berjanji akan secepatnya berkomunikasi dengan fraksi-fraksi untuk mencari solusi sehingga agenda Dewan bisa terlaksana. Sidang paripurna itu rencananya ditunda 3 hari ke depan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pihak BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Lampung meminta kepada nelayan agar mewaspadai potensi gelombang tinggi yang melanda perairan Laut Lampung. Selama sepekan ke depan, BMKG mendeteksi adanya gelombang tinggi mencapai 6 meter di laut bagian barat Lampung atau di sekitar Kabupaten Tanggamus dan pesisir barat yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Para nelayan dengan perahu kecil diminta tidak melaut terlalu ke tengah karena beresiko kecelakaan. Sementara itu, Laut Lampung masih aman dilintasi untuk pelayaran kapal-kapal berukuran besar angkutan barang atau kapal kargo rute antar pulau dan antar negara. Jadi untuk gelombang tinggi sendiri itu terjadi di perairan barat Lampung sekitar 4-6 meter. Tinggi gelombang segitu itu masih aman untuk kapal-kapal besar, tapi kita tetap memberikan warning untuk itu. Kondisi sinoptik angin di wilayah perairan Lampung sebagian besar bertiup dari arah selatan sampai dengan barat dengan kecepatan angin antara 2 sampai 20 knot. Perakiraan cuaca di perairan Laut Lampung ini juga diklaim masih aman untuk rute pelayaran kapal Roro di Selat Sunda yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tim Kobra Polres Lampung Utara Selasa siang menangkap 2 pengedar narkoba. Keduanya bernama Edi Eka Putra, warga Kelurahan Tanjung Aman, dan Heriansyah, warga Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan. Dari penangkapan keduanya, polisi menyita 7 bungkus sabu-sabu siap edar. Terbongkarnya kasus peredaran narkoba ini bermula dari ditangkapnya tersangka Edi Eka Putra di kamar kontrakannya. Dari pengembangan polisi, sabu-sabu yang disita dari tersangka Edi Eka Putra itu dipasok oleh Heriansyah. Saat diperiksa polisi, tersangka Edi Eka Putra membantah jika disebut bandar narkoba. Ia mengatakan sabu-sabu miliknya akan digunakan sendiri. Jual apa beli? Beli, Bang. Beli dengan siapa? Dengan saudara Syahir. Dengan harga berapa? 3 juta. Rencananya untuk apa itu? Pakai sendiri, Pak. 3 juta itu berapa banyak? Waduh, saya nggak tahu, saya nggak ada ya. Yang udah pasti ada berapa paket? 5 paket nggak salah. Pada kasus ini, polisi tidak mempercayai pengakuan tersangka yang hanya terlibat sebagai pengguna narkoba. Pasalnya, dari tersangka polisi menyita 5 bungkus sabu-sabu dalam kemasan siap edar.
Untuk tersangka lainnya masih kami lakukan pendalaman. Mereka ini bandar atau pemakai? Mereka ini tergolong kurir sekaligus bandar. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok narkoba kepada tersangka Heriansyah. Atas perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang penyandang disabilitas bernama Sarim, warga desa Sudi Morobangun, Kecamatan Semaka, Tanggamus, hidup di bawah garis kemiskinan selama bertahun-tahun. Sarim hanya tinggal berdua dengan ibunya di gubuk berukuran 4 x 6 meter berlantai tanah dan berdinding geribik. Rumah itu jauh dari kata sehat, karena bahkan tidak memiliki jendela sehingga udaranya tidak baik untuk kesehatan. Apalagi Ibu Sarim juga sudah berumur 80 tahun. Fasilitas mandi cuci kakus juga masih menumpang dan airnya meminta ke tetangga. Begitu juga untuk penerangan, dirinya masih menyambung listrik tetangganya. Meski demikian, Sarim pantang berpangku tangan menunggu bantuan. Untuk hidup sehari-hari, Sarim mengandalkan keahliannya menjahit. Meski tidak banyak, dalam seminggu ia bisa menerima 2 konsumen dengan penghasilan Rp20.000. Ya, dari penghasilan ini, jahit ini kalau ada. Mohon maaf Pak, kalau boleh tahu, dalam sehari itu Bapak berpenghasilannya berapa? Enggak tentu ya, kadang-kadang ya misalkan ada yang remah satu itu celana apa pengerpasan apa maksudnya kecilan badan apa bagian perut itu ya 20 ada. Rumah di sini jendela aja udah kayak gini, lantainya masih tanah. Jadi kami mengharapkan program pemerintah yang akan datang itu mungkin ada bantuan bentuk apapun terhadap warga kami yang miskin. Kami mengharapkan sekali dari program-program dari pemerintah yang ada. Sarim juga mengaku belum berumah tangga karena menurutnya tidak banyak orang yang bisa menerima kondisi kakinya yang tidak seperti orang normal lainnya. Namun kini ia sudah ikhlas dan hanya ingin mengabdi serta membahagiakan ibunya usai sang ayah meninggal dunia. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.